Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Niwen Elsa Irianti dari Universitas Udayana dengan program studi Ekonomi Pembangunan dan dengan NIC CP231. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau benchmarking dari penggunaan Sustainable ERP UDU versus yang belum menggunakan Sustainable ERP versus aplikasi ERP lainnya. Yaitu di sini saya menggunakan aplikasi SAP ERP dalam konteks SDGs 12. Sebelum itu, apa sih SDGs itu? Sustainable Development Goals atau SDGs itu adalah inisiatif global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Salah satu dari 17 tujuan ini itu adalah SDG 12 yang berfokus pada konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab. Nah, SDGs 12 ini memiliki fokus utama untuk memastikan bahwa produk dan sumber daya diproduksi dan dikonsumsi dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam dunia bisnis, sistem ERP dapat berperan dalam mengintegrasikan praktik-praktik berkelanjutan melalui pelacakan sumber daya, pengelolaan limbah, serta optimasi rantai pasok. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari penggunaan sistem Sustainable ERP UDU versus yang belum menggunakan Sustainable ERP versus dengan aplikasi ERP lainnya, atau dalam kesempatan kali ini saya menggunakan SAP ERP. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penggunaan Sustainable ERP UDU dalam SDGs 12. UDU sendiri itu merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan perusahaan baik dalam skala kecil, menengah maupun perusahaan besar guna membantu pengelolaan manajemen data. Software ini itu dulunya dikenal dengan nama Open ERP, namun pada akhir dari tahun 2012 berubah nama menjadi UDU. Nah, kelebihan utama dari UDU itu adalah para developer bisa membuat sebuah aplikasi dengan menggabungkan modul-modul yang sudah disediakan. Ada lebih dari 30 modul utama yang diperbarui secara berkala di setiap versinya, dan lebih dari 16.000 modul yang dikembangkan oleh komunitas yang sudah bergabung sampai dengan sekarang. Adapun beberapa modul dari UDU yang dapat mendukung SDGs 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu pertama ada sales atau penjualan. Nah, modul sales ini mendukung produksi berkelanjutan dengan mempermudah perusahaan dalam mengelola pesanan. Manajemen penjualan yang terpusat memungkinkan perusahaan dalam memprediksi kebutuhan produksi lebih akurat sehingga bisa menghindari overproduksi dan pemborosan sumber daya. Selain itu, pengelolaan data pelanggan dan laporan penjualan yang teratur membantu bisnis menyesuaikan penawaran produk sesuai dengan permintaan yang sebenarnya dan bisa mengurangi produksi barang yang tidak dibutuhkan atau tidak laku. Yang kedua itu ada purchase atau penjualan. Nah, modul purchase itu membantu perusahaan mengelola rantai pasokan dengan lebih baik, di mana dengan pelacakan dan pemantauan yang tepat dari pemasok hingga penerimaan barang, perusahaan dapat memilih pemasok yang lebih berkelanjutan dan melakukan pembelian yang efisien sesuai dengan kebutuhan. Modul ini itu juga memungkinkan perusahaan mengelola inventaris dengan lebih baik, mengurangi kelebihan stok dan limbah yang disebabkan oleh pembelian yang tidak efisien. Selanjutnya, yang ketiga ada inventory. Nah, atau yang dapat dikenal dengan inventaris. Nah, modul inventory itu merupakan salah satu komponen kunci yang mendukung produksi berkelanjutan. Dengan fitur manajemen stok yang canggih, perusahaan itu dapat memantau level stok secara real time dan mengelola gudang dengan lebih efisien. Pengelolaan gudang yang baik ini juga membantu mengoptimalkan penggunaan ruang dan juga meminimalkan penggunaan energi untuk penyimpanan. Selanjutnya, yang terakhir ada CRM atau Customer Relationship Manager. Dan modul CRM berfungsi untuk mengelola hubungan pelanggan yang juga bisa mendukung konsumsi berkelanjutan. Dengan data pelanggan yang terstruktur, perusahaan dapat memahami preferensi dan perilaku konsumen sehingga mereka bisa lebih efektif dalam memasarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan
kebutuhan dan menghindari produk yang tidak diperlukan. Ini membantu perusahaan mengurangi pemborosan barang yang tidak terjual. Selain itu, CRM juga memungkinkan komunikasi yang lebih baik tentang produk-produk berkelanjutan dan ramah lingkungan yang bisa meningkatkan kesadaran konsumen. Nah, berikut itu ada beberapa poin yang menggambarkan bagaimana ERP UDU dalam mendukung SDGs 12 atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Di antaranya, pertama ada pelacakan sumber daya, di mana UDU memungkinkan perusahaan untuk melacak penggunaan sumber daya secara real time, mulai dari bahan baku hingga energi yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada daur ulang dan pengelolaan produk usang, atau di mana Sustainable ERP UDU mendukung manajemen produk, daur ulang, dan pengelolaan produk usang. Nah, sistem ini dapat mempermudah kinerja dari perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan bahan yang sudah tidak digunakan dapat diolah kembali dengan cara yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada optimasi rantai pasok. Di mana UDU juga dapat memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka dengan lebih baik dan mengurangi penggunaan energi, transportasi yang tidak perlu, dan meminimalkan inventory yang berlebihan. Yang keempat ada pengelolaan limbah. Nah, dengan menggunakan modul khusus yang terdapat pada UDU dapat membantu mengurangi limbah produksi dengan memonitor jumlah bahan yang digunakan dalam limbah yang dihasilkan. Yang kelima ada integrasi dengan IoT. UDU juga dapat diintegrasikan dengan teknologi Internet of Things atau IoT untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang penggunaan energi dan juga sumber daya lainnya. Yang kemudian nantinya dapat dianalisa untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi yang berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang belum menggunakan Sustainable ERP. Nah, berbeda dengan perusahaan yang telah menggunakan Sustainable ERP, perusahaan yang belum menggunakan Sustainable ERP menghadapi tantangan yang besar dalam mendukung SDGs 12. Adapun beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada kurangnya visibilitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tanpa menggunakan ERP, perusahaan tidak akan memiliki visibilitas yang baik terhadap rantai pasokan mereka. Nah, hal ini akan menyebabkan pemborosan terhadap bahan baku, energi, serta waktu. Yang kedua ada optimasi sumber daya yang terbatas. Perusahaan yang bergerak tanpa ERP cenderung mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka, sehingga berpotensi menyebabkan konsumsi berlebihan dan juga pemborosan. Yang ketiga, itu ada kesulitan dalam pelacakan limbah, di mana sistem perusahaan yang tidak terintegrasi membuat pelacakan limbah menjadi sulit, sehingga perusahaan tidak dapat mengidentifikasi atau mengurangi limbah dengan efektif. Selanjutnya ada aplikasi ERP lainnya, atau di sini saya menggunakan SAP ERP. SAP sendiri itu memiliki kepanjangan dari Systems, Applications, and Products. Untuk SAP sendiri sebenarnya itu merupakan bagian dari ERP. Hal tersebut dikarenakan SAP adalah salah satu bagian atau contoh aplikasi yang digunakan dalam sistem ERP yang ada dalam perusahaan. SAP juga telah mengintegrasikan beberapa fitur berkelanjutan yang mendukung pencapaian SDGs 12, di mana meskipun fokus utamanya seringkali lebih pada efisien operasional daripada berkelanjutan. Nah, berikut ini merupakan beberapa poin dari sistem SAP dalam menggambarkan SDGs 12, yaitu yang pertama ada pengelolaan rantai pasokan, di mana SAP sendiri memiliki fitur kuat dalam mengelola rantai pasokan, namun lebih banyak difokuskan pada efisiensi biaya dan juga penghematan energi. Yang kedua itu ada penggunaan energi, di mana sistem SAP ERP itu dapat digunakan untuk memantau penggunaan energi, akan tetapi fungsionalitas ini biasanya memerlukan implementasi tambahan atau integrasi dengan sistem manajemen energi eksternal. Selanjutnya ada manajemen lingkungan dan juga kesehatan. Nah, SAP itu sendiri menawarkan modul yang dirancang untuk mengelola kepatuhan lingkungan dan kesehatan. Namun fitur ini seringkali menjadi pilihan tambahan dan tidak terintegrasi secara penuh dalam alur utama sistem seperti di UDU. Selanjutnya itu yang terakhir ada modul khusus untuk keberlanjutan. Nah, dalam sistem SAP memiliki modul keberlanjutan yang khusus seperti SAP EHS atau
SAP Environment Health and Safety Management, dan juga SAP Sustainability Control Tower. Nah, namun modul ini tuh seringkali lebih kompleks dibandingkan UDU dan biaya implementasi dengan biaya implementasi tambahan yang cukup mahal. Nah, di sini adapun tabel benchmarking atau perbandingan dari penggunaan Sustainable ERP UDU versus yang belum menggunakan Sustainable ERP versus aplikasi ERP lainnya seperti SAP ERP. Nah, di sini ada pun beberapa aspek yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan. Yang pertama ada pelacakan sumber daya, di mana untuk perusahaan yang menggunakan Sustainable ERP UDU, pelacakan sumber daya dilakukan secara real time dan terintegrasi penuh dengan modul lain, sehingga perusahaan itu dapat memantau penggunaan bahan baku dan sumber daya secara efisien. Sedangkan yang belum menggunakan Sustainable ERP, pelacakan penggunaan bahan baku dan sumber daya itu terbatas dan seringkali dilakukan secara manual, sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Untuk SAP ERP sendiri itu juga mendukung pelacakan sumber daya, namun sering membutuhkan modul tambahan atau modul yang lebih kompleks dibandingkan dengan UDU. Selanjutnya ada aspek yang kedua, itu pengelolaan limbah, di mana dengan menggunakan Sustainable ERP UDU, pengelolaan limbah terintegrasi langsung dengan modul produksi dan logistik, memudahkan perusahaan mengurangi limbah. Sedangkan yang belum menggunakan Sustainable ERP pengelolaan limbah itu menjadi sulit karena banyak dilakukan secara manual. Dan untuk SAP ERP sendiri juga itu mendukung pengelolaan limbah, tapi lebih rumit dan memerlukan integrasi tambahan. Selanjutnya untuk daur ulang dan pengelolaan produk usang. Nah, untuk yang menggunakan Sustainable ERP, di sini itu UDU mendukung daur ulang dan pengelolaan produk usang secara penuh dan terintegrasi dengan inventaris. Sedangkan untuk yang belum menggunakan Sustainable ERP itu sangat sulit untuk memantau daur ulang dan pengelolaan produk usang. Dan untuk aplikasi SAP ERP sendiri itu memiliki fitur ini, tetapi melalui modul tambahan, namun implementasinya itu lebih kompleks dan juga cukup mahal. Selanjutnya ada optimasi rantai pasokan, di mana UDU itu memungkinkan optimasi rantai pasokan dengan sangat baik dan mendukung praktik berkelanjutan dengan visibilitas penuh terhadap proses. Sedangkan untuk yang belum menggunakan Sustainable ERP itu optimasi ini itu sangat sulit karena proses tidak terintegrasi. Sedangkan aplikasi SAP ERP sendiri itu juga efisien dalam mengoptimalkan rantai pasokan, namun lebih fokus itu pada pengurangan biaya dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada aspek kepatuhan lingkungan, di mana untuk yang menggunakan Sustainable ERP UDU itu mendukung kepatuhan lingkungan dengan integrasi langsung dalam alur kerja dan membantu proses memastikan praktik yang berkelanjutan. Sedangkan yang belum menggunakan Sustainable ERP itu sulit untuk memantau kepatuhan lingkungan dan untuk aplikasi SAP ERP sendiri itu juga menawarkan fitur kepatuhan lingkungan, tapi biasanya memerlukan modul tambahan. Selanjutnya ada biaya implementasi. Nah, untuk biaya implementasi dari Sustainable ERP UDU itu lebih terjangkau karena merupakan open source. Nah, sedangkan untuk yang belum menggunakan Sustainable ERP tidak ada biaya implementasi, namun mereka juga kehilangan efisiensi dan visibilitas yang diberikan oleh sistem ERP. Hal ini seringkali mengakibatkan biaya operasional yang lebih tinggi dalam jangka panjang karena ketidakefisienan dan pemborosan. Selanjutnya untuk aplikasi SAP ERP sendiri itu terkenal dengan biaya implementasinya yang tinggi dan waktu implementasi yang lebih lama. SAP dirancang untuk perusahaan besar yang membutuhkan solusi ERP yang sangat terintegrasi dan mendalam, tetapi investasi awal yang besar ini itu dapat menjadi penghalang bagi perusahaan yang lebih kecil atau yang memiliki anggaran terbatas. Nah, di sini ada barcode yang mungkin bisa kalian scan.
Nah, sekian penjelasan tentang perbandingan atau benchmarking dari penggunaan Sustainable ERP Odoo versus yang belum menggunakan Sustainable ERP versus dengan aplikasi SAP ERP dari saya. Sekian, saya tutup dengan terima kasih.